pahat tuh. Ini medium om. Lah gue yang ngerasain, gue bilang nggak medium, lu kan nanya pendapat gue. Soalnya dari sini ya di medium. Iya, kasih aja. Nah, terus. Roastingnya udah medium. Bener. Aduh, Korea juga sini. Barista, Pak. Iya barista. Rasanya Dewu. Ya om mau ngadain kopi testing ya om. Sore ini nama aku Daiwa. Aku barista di sini di Starbucks KM 429. Sore ini aku mau ngadain kopi testing sama nama bapak semua pakai Columbia. Aku sore ini pakainya kopi press aja om. Nanti kalau dia itu Robusta apa Arabica dia? Kalau Starbucks itu salah satunya Arabica. Kita nggak pakai Robusta, kita nggak Yang dari Columbia. Blended lah. Blended ya? Single. Wah, itu dari Columbia apa memang namanya aja? Columbia. Sesuai namanya. Kalau Kenya dari Kenya, kalau Sumatera dari Coba Sumatera. kayaknya aja cobain. Kalau Mulia ada lagi mau. Kalau pakainya Columbia. Oke. Itu grade-nya berapa? Kalau ini yang paling kasar. Pakai itu. Iya, Yang 8. Kita kelihatan, Sa? Kita 15. 15. Oke. 14/20 ya? Subruk kan? Dia pakai French press. Neng. Berapa derajat air? Jauh sama kita kemarin. Sebenarnya ini 9. udah turun om. Udah turun. Oke. Soalnya ini kan di luar ya, jadi ini cuma sampai 82. Oke. Espresso kan Mas ya? French press. Nanti dia jadinya sih americano. Ya, semi americano Ya. masih ya. Kali ngopi. Ahli kopi nih Pak Hari. Oh, punya kebun kopi gimana? Berapa hektar? 10 hektar. Nah, ada ini Ituan apa namanya punyanya Pak Wakasau kena banjir di Bandang, kopinya kesian banget. Yang di tempat lu. nah, sambil buka aja ya om ya. Nah, buka aja mas. Enggak, tuh, ngapain lu pakai masker? Nah, Kalau kalau masuk di YouTube, om semua di ini biasa ngopi manual om, kopi yang hitam gitu. ya Kayak saya americano. pasti itu ya. Manual juga. Kalau om yang pakai biasanya mesin apa? juga. Robusta, Saya Arabica, pakai gayo Arabic. Arabica. Sini aku mau sambil cerita sambil sharing. Kalau om tahu nggak sih perbedaannya si Robusta sama si Arabica? Oke, pasti asiknya kalau Arabica lebih tinggi. Ya benar, kalau secara itu. Kalau dari segi ketinggian, Ketinggian pasti DPL-nya jauh di atas Arabica. kalau secara berarti kalau itu dari ketinggian asli itu udah. Kalau dari bodinya, Dari bodinya pasti lebih bulat. kalau bulat dong, gitu dulu. Kalau tebal, soalnya ngomong tebal nggak banget bulat. Lebih tebal. Dia lebih tebal yang mana? Itu Arabic. Kalau om itu lebih Saya lebih suka Arabic. Arabica tuh Arabica kalau sih kalau bikin antara suka. mentah sama udah di matangin perbedaan beratnya jauh banget. ya. Ya kalau itu om, kalau Robusta om lebih kopong lagi om dalamnya kalau digigit. Ya. Kalau Arabica misalnya Padat. bijinya digigit itu masih ada padatnya. Kalau Robusta Tapi itu itu enteng, gampang walaupun diginiin. padat enteng. ya padat enteng kalau Karena lebih Arabica. kecil bodinya. Kecil, lebih padat, enteng. Tapi kalau robusta berkurangnya sedikit. Tapi kopong. Tapi kopong. Nah itu soalnya itu kan dipengaruhi tadi om, yang kata yang bilang tadi tinggi tempat tumbuhnya kan Ya. beda. Nah itu juga mempengaruhi kenapa isinya si Arabica itu lebih padat, sedangkan si Robusta itu lebih kosong. Soalnya dia kan lebih di tempatnya lebih panas kalau Robusta. Ya. Robusta 900 ml bisa, Arabica 900.000. 900 minimalnya tuh. After roastingnya tuh 1.500. beda 50% kalau Arabica. Iya Jeno, After roasting. after Dari roasting sebelum roasting sampai setelah roasting itu bisa sampai 50% bedanya. iya. Apalagi kalau untuk kita tuh bukan 50% aja, 60. Kenapa? Soalnya kita kalau di Starbucks sendiri yang kayak om tahu tadi kan kalau Arabica itu asam. Tapi kalau kita ngurangin asamnya om, makanya kita kelimbangannya banyak. Busuk jadinya.
cara ngurangin asamnya itu yang kayak gini dijadiin. Kalau ini kan yang masih asam nih belum di roastnya. Kalau yang ini, yang dark roast ini yang udah benar kayak asamnya tuh udah hampir mau hilang. Ya karena Walaupun dark dia- dia. Ya soalnya Cocoknya dibuat kopi susu. cocok banget. Nah, Kopi susu ya? betul. Ya, soalnya dia lebih ini om, asamnya udah hampir hilang. Dia udah rendah asamnya. Ini roastingnya medium, semi medium. Kalau ini medium. Medium. Oke. Kalau yang blonde yang ini. Kalau blonde kan masih asam. Kalau yang paling asam yang ini. Soalnya dia kan nggak lama. Iyalah itu medium ya. Ya dia L2M. dia blonde. Dan kalau yang kayak gini ini udah medium. Kalau yang ini udah Dark. dark roast. Ambil aku tuang aja nih. Kan lu bro. Belajar berarti om ini. Jadi om sebenarnya ada ilmunya om. Kalau gitu nanti bisa tahu beda-bedanya. Gue kewer loh. Sekarang ada di kopi Ini Kolombia. Nah, Kayak minum wine ya. Harus diputer gitu. iya kan biar nggak gitu panas, biar aromanya keluar Kopi semua. kopi itu diminum dalam keadaan panas itu nggak enak. Karena Kenapa? nanti aslinya masih di apa namanya di kepanasan itu. Oh. Dia aslinya memang harus minum dingin sebenarnya kopi dalam posisi dingin. Itu lebih nendang sih kopinya memang. Ini roastingnya udah berapa hari nih? Oke, Mas, dia tebal, Mas. Ya. Cuma asidnya memang udah jauh ke bawah. Iya. Asidnya udah udah jauh, udah turun. Ya, udah jauh nih. Artinya sukses dia bikin roastingnya nih Iya. untuk nurunin asidnya. Soalnya asamnya memang udah turun om. Juicy-nya hilang. Juicy-nya hilang loh, Mas. Kalau itu nanti aku jelasin. Oke, ini dari karena kenapa juicy-nya kamu- hilang ini. Ya benar, kalau itu hilang. Kenapa hilang? Soalnya kan kalau kita nyeduh kopi itu ada satu dipengaruhi suhu, dua grind size. Grind size tadi kita udah bahas kalau grind size coffee press pasti paling kasar. Kalau suhu tadi kan aku udah Ya, ngomong karena sendiri, turun suhu tuh. turun. Ya, ya. Yang ketiga freshness. Freshnessnya aku jujur sendiri Berapa kalau bulan ini dia dah? apa? Udah berapa lama ini? Kalau Roasting. freshnessnya ini, freshness itu kalau di sini buka dari ini om, buka dari tempat. Bukan dari roastingnya? Bukan dari roastingnya. Kalau kita nilai freshness di sini itu dari bukaan ini. udah lama itu. Roastingnya udah lama, tapi kan Orang lain nggak kalau itu karena ini om, karena dibuka. Gue nggak juga mas, kalau roastingnya baru masih aroma dulu. Oh kalau ini, kalau kayaknya aku nggak boleh buka. Saya Saya roasting kapan? apa? Tanggal roastingnya kapan? Kalau tanggalnya itu nggak ditulis om di sini. Di sini adanya best before. Bukanya kapan? Apa? Buka kapan? Kalau bukanya, kalau ada yang beli om baru dibuka. Kalau kita dari sini, Kan yang lu seduh ini loh. oh kalau ini itu udah dibuka om. Kalau bukanya Itu udah berapa dari- bulan yang lalu? Udah sekitar 3 minggu. Makanya freshnessnya kan turun. Kalau di situ, aku dia bilang. Kalau dia maksimalnya kopi itu kan sebenarnya nggak ada om. Roastingnya nggak bagus, bagusan gue roastingnya terlalu pahit. Terlalu Agak gosong. Agak gosong ini. Soalnya itu bukan emang medium dia ini. Iya. Lebih Oh. bahan deh. Ini medium om. Lah gue yang ngerasain gue bilang nggak medium. Lu kan nanya pendapat gue. Soalnya dari sini ya di medium. Iya, kasih aja gitu. Nah, terus. Roastingnya udah Ya, medium. Masih bener apa? Terus apa lagi? Nah, Yang mana? Samsulu mana Pak? Yang sama yang tadi ya? Sama Dari panjang dia. tinggal batang. Ya jelas ini asidnya udah jauh banget ya. Asidnya udah jauh, kemudian Tapi dia tebal kental juga sih. iya dia tebal, tetap tebal. Ya. Buat body ya. Ya, bodinya tebal, kemudian juicy-nya
hilang. Juicy-nya hilang ya. Oke, kemudian asidnya tinggal sedikit. Tinggal sedikit ini. Walaupun di situ sebut ini Arabica, kalau orang yang nggak biasa minum akan sebut Robusta. Iya benar. Soalnya tadi yang pengaruh paling utama kan di freshness-nya tadi. Soalnya kalau dia buka tutup, nah kalau Gue berani adu sama roastingan gue yang tahu di bawah. Ini lagi ini, jangan diadu itu dulu. kalau itu kan pengaruhnya di yang tadi freshness. Kalau kita mainnya langsung sekali buka, kita juga nggak bisa soalnya itu kan pengaruh di kos toko. Makanya kita usahain ini kita akalin lah gimana caranya dia tetap enak. Sebenarnya kita mainnya buat ngakalin itu bisa di suhu, tapi karena ini juga suhu lagi dingin banget, kita mau ini di 90 pun alat kita nggak naik ke 90 gara-gara lingkungan. Kalau mau bagus, Sekarang kalau berbicara tentang suhu lingkungan, apa bedanya saat mesin itu diseduh di kondisi temperatur rendah seperti di Eropa dan lain-lain? kalau bedanya temperatur tadi kalau misalnya di luar ya, kalau di luar secara alat pun kita udah beda. Ini yang aku tahu ya, secara alat pun mereka beda buat nahan panas dari si alat, mereka itu emang kuat. Sedangkan kalau di kita kan nggak biasa nih dengan namanya suhu yang ekstrim, belum biasa. Indonesia tropis, bukan 4 musim, ya kan? Makanya dari kita pun mau sedingin apapun, buat nakal panas itu belum. Buat secara kopi ya, kita tadi Sekarang kan mesin pakai apa? kalau kita mesin itu kan mesin yang mana ya? Yang untuk airnya ini. Kan Mas tadi bilang Oh ya. panas itu tidak bisa mencapai maksimum di atas 90 derajat. Ya. Iya kan? Ya. Karena cuaca di luar. Ya. Karena cuaca kita di luar. pakainya digital bun, bukan cuaca di Ya, sekitar artinya mesin. sekitar Ya, mesin ya. kan, artinya sekitar mesin tersebut Rotinya habis sih. mesin itu tidak bisa mencapai maksimal Ya. suhu 9 di atas 90 derajat. Ya. Artinya harus di bawah. Kan Bawah. itu kan error loh. Ya error bener. Kalau buat makanya kita di sini kan nggak pakai penyeduhan yang manual loh. Hmm. Soalnya itu nggak memungkinkan. Hmm. Soalnya digital bun kita pun suhunya emang nggak stabil. Makanya kita nggak menyajikan 100% manual di sini itu bakal menjual karena itu. Emang digital bun kita pun kadang nggak bisa maksimal dengan kondisi yang sekitaran sini juga nggak panas gitu. Selain dingin. Ngopi. Nanti kita dikit. Kalau di sini daerah dingin kalau sorry, omnya dari mana sih? Nah, kalau omnya bandingin ke Semarang panas banget om. Nah, kalau di sini dia masih dingin soalnya kita emang daerah itu kan udah Semarang. Kita ketinggiannya juga jauh kalau dibanding Semarang. Dan di sini juga masih banyak hutan kan pengaruh dingin juga om. Enggak, artinya kalau Masih di Cinere kalau di Jakarta mah rumahku begini. permasalahan suhu air itu tidak bisa tembus sampai 90 derajat, padahal persyaratan utamanya harus di atas 90, kan harus perbaikin itu. Persyaratan itu kalau di kita standar itu Ya. Ya. Anggaplah kita dengan kondisi ini kan harus dikejar di atas 92. Saat dia di serve pada posisi 1 menit atau 2 menit dia akan turun secara otomatis. Nah, kalau dia tidak bisa ditembus di angka 90, artinya saat dia mau di serve dalam waktu 1 menit 2 menit dia akan turun di bawah standar Anda. Makanya kita di sini kan ya tadi cara buat itu meminimalisir Ya. kita tanpa manual. Ya artinya kalau memang nanti serve dari Starbucks dengan kondisi semacam ini tidak ada perubahan untuk di temperatur air, ya itu akan menjadi error nozzle namanya. Makanya ya itu tadi om, kita nggak mau ini keterusan, makanya kita ambil Ya betul. yang manual. Jadi yang bisa mestinya pakai nanti sendok. harus dipaksakan pada posisi dengan kondisi cuaca semacam ini, harus dipaksakan di posisi maksimalnya standarnya
Starbucks. Yang Mas bilang kan 87 sampai 92. Harus maksimal 92. Kalau mesin itu nggak bisa sampai 92, berarti nggak bakal bisa putus. Kalau di bawah bisa, Om. Kalau ngeliat di bawah. Di bawah ya. Soalnya cuaca sekitarnya Ya, kan nggak mungkin kita mau pindah ke bawah kan? Ya, makanya itu Kalau ada kopi jadi kita naikin ke atas kan nggak mungkin. soalnya aku sendiri kan, ya aku apa Om? Nggak akan bisa apapun. Nggak akan bisa apapun. Iya. Ya, yuk. Oke, kita Oke, lihat Om. dulu. Ya, ayo, Om. Terima kasih ya. Ya. Oke, kita baru aja semacam tes apa namanya istilahnya, Tes kopi. tes cup tes dari kopi Columbia oleh Starbucks di posisi di daerah Semarang kilometer 429. Di sini kita diajak oleh barista di Starbucks untuk bagaimana dengan tes cup ini, apakah Starbucks telah berhasil menurunkan acidity dari kopi Columbia tersebut. Ternyata memang untuk acidity-nya dia cukup turun ke bawah dibandingkan dengan Arabica yang masih single origin ataupun yang murninya. Tapi dari sisi lainnya keberhasilan penurunan acidity itu tapi tidak diikuti oleh kestabilan daripada juicy-nya. Nah, juicy-nya itu hilang. Malah harusnya dia tetap juicy-nya tidak boleh berubah. Walaupun memang diinginkan oleh Starbucks itu acidity-nya yang berkurang. Tapi tidak berarti harus juicy-nya itu hilang. Nah, kemudian dari body memang cukup tebal dia, sama masih tidak berubah saat dia tidak diturunkan acidity-nya. Nah, saya rasa itu aja ya, kita dari tes kopi ini jadi pelajaran untuk kita semua. Oke, terima kasih.